sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Muhammad Irianto Walid MA, para pengurus, para sesepuh, bil khusus akhina fillah Al-Ustaz Dr. Andas Matsani, mata'annallahu bitul hayati. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakil Masjid Jamil Ma'mur Klender, para mutabarri'in, para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin al-Malibari wa Syekh Muhammad Shata' ad-Dimyati. Kana syai'un laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Halaman 60 ya? 49. Halaman 49. Bab zakat ya. Sekarang zakat tentang makanan pokok. Kemarin kita bahas zakat tentang emas, perak ya. Kalau perempuan pakai emas perak dia kagak haram, boleh, nggak kena zakat. Tapi kalau makainya berlebihan ya sampai 20 mithqal itu jadi kena zakat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal. Wa tajibu ala man marra fi qutin ikhtiyariyin min hububin. Ya, baca dulu. Kaburrin
wa sya'irin, ya, wa aruzzin, wa dzurratin wa himmasin wa dukhnin. Wah, ini kena dikenalin nama-nama makanan Arab nih, ya. Wa baqilain wa dukhsatin, ya, dulu ya. Qut itu makanan pokok, ya, makanan pokok. Kalau kita makanan pokoknya apa kita? Beras. Kalau orang soleh makanan pokoknya apa? Orang soleh itu makan pokoknya qiyamul lail, duha, puasa sunnah, selawat satu hari paling kecilnya, ya, 500, makin banyak makin bagus. Istighfar, kalimat thayyibah, itu namanya qutu qulubish shalihin, makanan pokok orang-orang saleh, ya. Kalau beliau pengen tinggi lagi tingkatannya di sisi Allah, ada tuh namanya apa? Wirdun min awradi akabir salihin, wiridan ulama-ulama besar, ya. Di antaranya apa? Memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain ini susah. Kadang dia ibadahnya kuat tapi belum berasar ke hatinya. Hatinya masih gedek aja sama orang. Iri aja, dengki aja. Penyakit, ya, orang awam sampai orang alim juga kena tuh. Tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian apa? Al-ajalah, kalau berbuat, bersikap, berpikir selalu terburu-buru, agak dipikir-pikir yang matang, yang bijak, ya. Satu lagi apa? Iri, hasad, dengki, itu kena semua. Yang terakhir kiber, sombong. Yang tiga ini kata Imam Ghazali, wa in zalalta fiha, jika Anda tergelincir dengan tiga yang tadi, panjang angan-angan, apa lagi? Terburu-buru sama iri dengki, itu waqa'ta, katanya fil maksiyah. Arti kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Tapi kalau jatuhnya dalam kesombongan, itu lebih besar lagi dosanya. Waqa'ta fil kufri, kufur. Ya, seperti Fir'aun, sombong. Ya, jatuh dalam kafiran. Tapi ini kita lagi bicara lain. Dan wajib alaman marra, maksudnya al-muslim al-hurri al-muayyan, ya. Dan wajib mengeluarkan zakat atas orang muslim yang merdeka, ya. Bukan budak, bukan, ya. Fi qutin ikhtiyariyin, pada pemilikan kut, makanan pokok. Ya, ini orang merdeka, dia punya makanan pokok. Min hububin, katanya. Ikhtiyariyin, artinya stabil tuh. Stabil. Artinya enggak kurang, setiap panen segitu, stabil. Min hububin, berupa biji-bijian, ya. Seperti burrin, wasyairin, seperti gandum, ya. Seperti apa? Gandum. Kemudian wa aruzin, ruz, apa ruz?
gabah, beras, ya. Wa dzurratin, apa dzurrah? Jagung. Kan jagung juga termasuk bijian. Yang makan jagung di kita banyak dari mana? Di Indonesia. Madura. Kalau Ambon sagu. Abon sagu. Wa himmisin, himmis, ya, kacang putih, kacang panjang, kacang buncis maksud tuh, ya. Marhaban, sakhari, fadal. Kemudian wa dukhnin, marhaban, dan biji gandum. Tadi ini, ya. Sekarang masuk tentang bab wajib mengeluarkan zakat bagi orang muslim yang merdeka, ya. Jika dia memiliki makanan pokok dan dia stabil tuh, ya, min hububin, berupa biji-bijian. Kalau hubub satu nih, hububin, biji jamak dia. Kaburrin wa syairin, seperti gandum, ya. Wa aruzin, beras. Wa dzurratin, dzurrah, apa tadi? Jagung. Wa himmisin, kacang-kacang, maksud kacang panjang. Buncis juga kan ada kacang-kacang tuh, ya. Wa dukhnin, biji gandum tuh, ya. Wa baqilain, baqila, apa tuh? Kacang poloh. Apa kacang poloh? Nih, itu yang tukang sayuran tuh. Besok antum ngaji bawa ya mas macam kacang-kacang. Di zaman ini kacang poloh begini. Ya. Karena kita nyebutin bagi anak sekarang nggak kenal nama-nama kacang-kacangan. Kemudian waduksatin, duksah. Duksa ini katanya qala fil qamus wa hiya hubbun kal jawarsh, ya, biji, ya, biji-biji apa ya, biji-biji yang halus-halus dah, ya, gitu ya. Jadi kalau kita punya apa namanya biji-bijian tersebut, itu wajib mengeluarkan zakat, ya. Berapa nanti sudah sampai berapa belum, ya. Wa fi tamrin wa inabin, nah, sama juga tuh. Tamr wajib juga bagi orang muslim yang merdeka. Kalau dia punya apa? Punya korma, punya anggur, tamr, korma. Wah, korma mahal malah. Apalagi punya korma ajwa, korma Nabi. Yang dagingnya tebal-tebal tuh 80 sampai 100 real per kilo. 100 real udah 400.000 lebih. Ya. 1 juta itu 225 real. Itu kalau nukernya di itu. Kalau nukernya di dalam hotel Tower Zamzam turun lagi dia. 1.210.000. Ya beda 15 real. Rugi kita. Kalau nukernya jauh-jauh cari murahan. Ya. 2 juta dapat 450, ya. Baik. Min thimarin, nah, ya, termasuk buah-buahan. Jadi ringkasan ini kita begini, ya, wajib mengeluarkan zakat, ya, makanan pokok bagi seorang muslim yang bebas, bukan budak, ya. Oh, dia dalam kondisinya sudah stabil. Menggunakan apa? 2 min hububin, dari berupa bijian, wa thimarin,
ya min thimari, dan buah-buahan. Korma dikategorikan buah, anggur dikategorikan buah. Ya. Jadi kalau kita punya buah-buahan dan tadi macam-macam biji-biji tadi, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ya. Balagha qadru, katanya kullin minhuma khamsata awsuqin. Kalau kita sudah punya biji-bijian tadi, buah-buahan tadi mencapai, ya, kulli minhuma, baik buah-buahan baik biji-bijian, ya, mencapai 5 ausaq. Ya, ini masih menggunakan istilah Baghdadi, 5 ausaq. 5 ausaq itu berapa tuh? Ya, wahia bil kaili 300 sa'in. Kalau ditimbang, ya, itu seberat 300 sa'. 300 sa'. Sekarang 1 sa' itu berapa? Terus dijelasin nih. Wasa'u, dan 1 sa' itu arba'atu amdadin. 1 sa' itu 4 mud. Mud tuh, tangan dia, mud. Mud. Wal muddu ritlun wa sulusun. Ya. Dan 1 mud itu 1 liter perapat. Ya. 1/3 liter lah. Ya, mud. 1 mud kita gini ya? Apa gini 1 ya? Iya. 1/3 liter. Besok antum ini ya, 1/3 liter kayak apa tuh? 1/3 liter. 1/3 liter kurang. Seperempat kali ya. Nah, kalau kita hitung begitu, berarti 5 wasak itu sama dengan 720 kilogram. Kalau semen 1 tang berapa kilo? Ada yang 50, 40. Semen ada yang 50, yang 40. Iya, ini bukan sakit ya. Bukan sakit itu. Itu saya lagi ngecor lantai 2 tuh sama Putri. Iya. Banyak makan semen. Mudah-mudahan. Ya, jadi ini istilah aja. 5, jadi kalau kita punya apa namanya ya, tanaman yang berbentuk biji-bijian tadi atau buah-buahan, kalau sudah mencapai, ya, 5 ausak, atau dengan bahasa lain kalau ditimbang 300 so, ya, 1 so-nya itu adalah 4 mud, dan 1 mudnya itu adalah 1/3 liter. Ya, 1/3, 1/3 sulus. Itu berarti kan kalau timbangan berarti kalau kali ini berapa kali dikalikan kan, Kalau 1 kilo jadi 720 kilogram lah kurang lebih. ya, kalau 1 kilo sama 1 liter beda kan? Beda. 1 kilo 1 munjung. Ya, Makanya kalau beras itu kan liter sama kilo beratan mana? banyakan kilo. Banyakan kilo. Ya, biasanya kalau 1 liter lebih berapa tuh baru 1 kilo ya. Bahasanya dia munjung. Itu bukan beras. Nah, ini munakka, ya, min tibnin wa kisrin. Nah, la yukalu mahu ghaliban. Maksudnya apa munakka? Yang bersih. Min tibnin, dari jerami-jerami, wa kisrin, dan dari kulit. Artinya tadi tuh biji-bijiannya, buah-buahannya itu udah bersih. Ya, udah bersih. La yu'kalu ma'ahu ghaliban, ghaliban yang biasanya kagak dimakan. Kalau tadi rus misalnya, di situ kan keluarnya dapat tuh kisr apa? Ada apa? Gabah.
Ibaratnya yang hijau yang coklat itu namanya kulit tuh kan. Jadi nggak masuk Nah, apa. itu nggak dihitung tuh. Isinya aja berarti. Isinya aja. Nah, isinya aja. Paham ya? Jadi saya ulang. Wajib mengeluarkan zakat ala man marra, maksudnya atas orang muslim yang merdeka ya dalam pemilikan makanan pokok yang sudah stabil berupa apa? Berupa bijian seperti biji gandum, beras, jagung, kacang panjang ya. Biji gandum gitu, kacang poloh gitu ya. Kacang panjang lagi, kacang panjang. Bijian. Dua kacang panjang. Bukan sayur. Sayur. Kacang panjang nggak masuk biji-bijian nggak? Buncis termasuk. Bijian nggak ada harganya. Kemudian duksah, itu istilahnya hubbul kaljawars, ya biji juga biji. Dan fi tamrin wa inabin, wajib juga orang muslim yang merdeka mengeluarkan makanan pokoknya berupa apa? Korma dan anggur. Ya, balagha qadru kullin minhuma, yang kullin huma salah satu dari biji-bijian dan buah-buahan itu mencapai 5 ausak. Ya. Berapa 5 ausak itu? Wahiya bil kaili 300 sa'. Kalau ditimbang kail dengan timbangan itu sebesar 300 sa'. 1 sa' itu berapa? 1 sa' arba'atu amdad, 4 mud. Wal muddu, dan 1 mud adalah ritlun wa thulusun, 1/3 liter. Munaqqa min tibnin wa kisrin, ya, yang baik tadi buah-buahannya, biji-bijiannya itu bersih dari jerami-jerami, ya, kulit-kulitnya. La yu'kalu ma'ahu ghaliban, yang biasanya kagak ikut dimakan. Jadi isinya aja bersihnya. Jadi kalau sudah punya biji-bijian 5 ausak itu Udah wajib zakat. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal aruzza mimma yudakhkhara fi qasrihi wa la yu'kalu ma'ahu, itu fatajibu fihi an in balago asrata ausuqin. Dan ketahuilah bahwa ruz, padi, ya, mimma yudakhkhara, ya, dari apa yang yudakhkhar, yang disimpan, fi qasrihi, beserta kulitnya. Kan suka ada tuh baru panen, ya kan, langsung kita masukin ke apa, kalau orang di sana punya apa, lumbung. Di lumbung langsung dimasukin semuanya tuh, ya, mimma yudakhkharu fi qasrihi atau fi qasrihi, sama kulit-kulitnya masih, ya. Gabah nggak masuk ya? Gabah nggak masuk. Gabah. Itu gabat masuk kulit itu. Kulitnya nggak. Iya, itu nggak dihitung ya. Wala yu'kalu mahu. Nah, itu kan nggak ikut dimakan tuh kan. Ya. Nah, kalau yang begitu katanya, ya maksudnya dia kumpulin semuanya begitu. Beda sama tadi udah bersih tuh. Nah, awal munaqqan, bersih. Ini belum bersih. Nah, fatajibu fihi, maka wajib mengeluarkan zakat, ya, pada padi yang tadi dimasukin semuanya kulit-kulitnya gitu loh. In balaga asrata ausukin, jika mencapai beratnya 10 sa'. Jadi beda ya. Kalau yang bersih, udah bersih semua, cuma 5 ausak. Kalau yang masih ada kulit-kulitnya 10 ausak. Karena kan kulitnya berat juga kalau ditimbangkan gitu. Usrun liz zakati. Nah, itu zakatnya 1/10 zakat. 10. Ya. Kemudian in suqiya bila mu'natin, jika dia disukia, diairin, pengairan, ya. Bila mu'natin, tanpa biaya. Kan kita orang apa namanya, bertani itu
ada yang pengairannya emang langsung dari gunung ada, atau air hujan. Artinya di situ kagak ada dana tambahan. Beda mengairkannya itu dengan mesin misalnya. Nah, itu zakatnya juga besarnya berbeda. Ya. Jadi usrun liz zakati, 1/10 zakatnya in suqiya bila mu'natin, jika pengairannya bila mu'natin, tanpa biaya. Ya. Wa illa, kalau tidak demikian, artinya apa? Dia nyawanya dengan biaya nih. Artinya wa in suqiya, jika pengairannya itu dia mesti beli beli alatnya, beli bensinnya gitu, bimu'natin, dengan biaya, kanadhin, seperti nadah. Apa nadah? Katanya naqlul ma'i min mahallihi ila zar'i bi hayawanin aw ghairi. Seperti apa? Seperti ini, memindahkan air dari tempatnya ke sawah. Nah, ini kan perlu biaya nih. Begitu. Bihayawanin, baik dengan hewan. Kan itu hewan perlu diurus juga biar dia keker, dia bisa makan. Au ghairi, atau dengan lainnya. Sama aja kayak orang yang dari hujan, berarti dia beda tuh sama yang memang kita ini kering, berarti butuh tenaga, butuh uang itu. Nah, Allah itu adil banget. Kan kita udah ngeluarin, maka ngeluarin juga setengahnya. Nah, fanisfuhu tuh, maka ngeluarkannya hanya separohnya. Artinya nisful usri, setengah daripada 1/10. Berarti berapa? 1/20. Setengahnya 1/10. Jadi 1/20. Iya. Ini banyak. Wasababu tafriqati, dijelasin lagi. Kenapa beda? Yang itu 1/10, ini 1/20, Dan sebab at-tafriqati, Dan sebab perbedaannya, tafriqah perbedaan, Maksudnya perbedaan apa? Perbedaan besar zakat yang dikeluarkan. Itu thiqalul mu'nati fi hadza. Karena berat biayanya dalam hal ini. Gitu. Kalau yang pakai hujan aja nggak pakai biaya. Hujan ada yang dia ditadain nggak? Kagak. Enak tuh, berkah banget itu. Biasanya kalau dipakai air hujan tahun 2 kali. Tapi kalau melalui pengairan 3 kali setahun. Nah, dengan pengairan itu kan berarti dia butuh mesin tadi, butuh teknisi dah. Wa khifatuha fil awwal. Kalau ringan, arti ringan tuh biayanya, maka seperti yang tadi yang pertama, seperti air hujan. Gitu, karena 1/10. Sawaun azur'a dzalika qasdam. Sama aja. Apakah tujuannya dia menanamnya itu nabata ittifaqan, atau kan suka ada tato dia tumbuh sendiri. Pahamin dulu tadi orang nyawah, ada yang kagak pakai pengairan, langsung dari hujan, satu hal. Kedua, orang nyawah kagak ada air, maka dia perlu tadi biaya untuk ini, pakai diangkut sama binatang kayak mesin itu zakatnya berbeda, 1/10 sama 1/20. Kemudian yang kedua lagi sawaun azra'u atau dzalika qasan. Sama aja tuh, saya sengaja saya pengen nanam,
Am nabata ittifaqan, atau ada tato itu tumbuh aja, kita kagak tanam. Saya dulu waktu di belakang kontrakan saya tuh yang di sawah itu banyak kangkung, kita kagak tanam, tumbuh aja. Nah, itu maksudnya gitu. Am nabata ittifaqan, atau dia tuh tumbuh sendiri, kebetulan tumbuh aja. Beda dengan yang saya memang nanam. Nah, ini zakatnya juga berbeda. Paham ya? Kama fil majmu'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu', berarti punya Imam Nawawi. Hakian fihi al-ittifaq, ya. Artinya kesepakatan itu para ulama. Wa bihi yu'lam, ya, dha'fu qawli Syekh Zakaria fi tahriri, ya. Dan dengan kesepakatan tadi diketahui itu lemahnya pernyataan Syekh Zakaria dalam kitab tahrirnya. Tab'an di asli, karena mengikuti kitab aslinya, ya. Apa kitab aslinya tuh? Dalam Majmu' tadi, ya. Kemudian yustaratu liwujubiha ayyazra'ahu malikihi au naibuhu. Dan disyaratkan apa? Disyarat tadi, ya, mengeluarkan zakat, ya, liwujubiha, karena kewajibannya mengeluarkan zakat, ya. Zakat apa tadi? Zakat bijian, ya. Dan apa tadi? Buah, ya. Hak itu kembali kemana? Ke biji-bijian dan buah-buahan. Tadi kan paham kan? Ini nyambung nggak? Ya macam itu gitu. Balik lagi ke belakang. Ya, dengan dua artinya. Yang dikira min hububin wa min thimar. Ya, buah-buahan dan biji-bijian. Yustaratu liwujubiha, disyaratkan mengeluarkan zakat, ya, bagi orang muslim yang merdeka tadi, ya, wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan, ayyazrahu malikuhu, itu yang menanamnya emang yang punya sawah, gitu, ya, au naibuhu, atau wakilnya dia mewakilkan, ya. Fala zakatan fima in zar'a bi nafsihi, kagak ada zakatnya kalau itu tanaman tumbuh sendiri. Contoh, Mang Asep punya 10 hektar tanah kosong, nggak pernah ditengok-tengokin karena jauh di sana kampung. Pas dia datang, tumbuh kacang-kacangan. Padahal dia kagak ngapa-ngapain, nggak ada ngerjain. Nah, ini maksudnya, ya. Nah, itu ketika tumbuh sendiri kagak ada zakatnya. Tapi kalau memang sengaja dia cangkulin ini, berarti ngeluarin zakat. Kalau di Kalimantan batu bara itu kan tumbukan, ya. Kan sekarang nilai harganya Punya negara ya. Itu masuk ini sama emas kan. Iya, maksud yang kemarin dia barang tambang maksudnya. Karena itu. Ya. Saya ulang, yustaratu liwujubiha, disyaratkan, ya, zakat, untuk zakat biji-bijian dan sayur-sayuran, ayyazrahu, yang ditanamnya oleh malikuhu, si pemilik, au naibuhu, atau orang yang mewakilnya. Fala zakata fima in zar'a bi nafsihi, ya. Kemudian apa? Tidak ada zakat, ya, terhadap yang tumbuh sendiri. Au zara'ahu, atau ditanamnya ghairuhu bi ghairi idni. Nah, ada juga nih 3 kasus ini. Atau berarti ya sama juga dia, ya, kagak zakat, atau zara'ahu, ditanamnya
ghairuhu oleh orang lain, oleh orang lain, RL, oleh orang lain, bi ghairi idnihi, tanpa izinnya. Contoh, ada tanah kosong, tahu ditanam, punya Samad Sani, antum yang nanam tanpa izin ini, nah, itu enggak ada zakat. Kayak di kawasan yang kampung-kampung yang nanam orang lain. Iya. Kawasan tanah kecil di samping kampung. Tapi kalau di kawasan saya lihat kecil, nggak sampai 5 ausak. Makan doang tuh. Bagus tuh pemanfaatan tanah kan. Iya. Ya. Paham ya? Wala yudammu jinsun ila akhar litakmilin nisabi. Nah ini lagi-lagi sama seperti emas kemarin, kagak boleh dicampur. Ini juga sama. Tidak boleh dicampur, dikumpulkan, ya. Satu jenis kepada jenis yang lain, itu. Ila akharin, kepada jenis yang lain, litakmilin nisabi, untuk menyempurnakan nisabnya, ya. Bi khilafin, lain lagi halnya, artinya berbeda nih. Anwaul jinsi, ya, macam-macam, ya, yang punya kualitas dia. Kayak kemarin juga kan, peraknya belum sampai nisab, ditambahin nama emas boleh, karena emas kualitasnya ini. Tapi kalau emas ditambahin perak kagak boleh, ya. Namanya itu culas itu. Fatudamu, ya, wajib dikumpulkan, ya. Wazar al-ami, artinya pertanian dalam 1 tahun. Yudammani, itu dua-duanya dikumpulkan. Tadi yang beda-beda jenis kualitasnya. In waqa'a hasaduhuma fi amin, jika terjadi, ya, dua hal yang berbeda itu lain kualitas, dia panennya bareng tuh dalam 1 tahun. Hasaduhuma, panen gitu. Selesai itu ya. Far'un, wajib. Far'un, cabang ini. La tajibuz zakatu fi mali baitil mali, ya, tidak wajib mengeluarkan zakat fi mali, pada harta, ya, bi baitil mal, yang ada dalam baitul mal itu. Wala rai'i mauqufin, ya, dan pemahamannya tidak wajib zakat juga, kita juga biar paham, fi rai'i mauqufin, pada barang wakaf. Ini wakaf semua, ini kayak ini nih, ini kan wakaf ini masjid, ya. Jadi ini sejarahnya nih masjid wakaf, kalau saya nggak salah itu dari kumpi kami dulu, ya, kumpi Mursinah namanya. Kumpi Mursinah punya suami namanya Pisin. Pisin kan? Pisin. Nah ini apa? Wakaf ini. Yang gede ini semuanya. Kemudian lagi dari keluarganya Bapak siapa? Haji Saleh ya deh. Jadi kuburan. Ada Bapak Haji Yusuf itu ya, tambahan itu ya depan. Nah, iya. Jadi ini pertama wakafnya dari kumpi kami, ya, dari Engkong Pisin. Kalau kumpi Mursina itu turunannya dari Bintara, ya. Kalau mirip Angkilo, ada kakak. Origin dia. Kumpi Mursina sama Origin ya. Oh iya. Oh iya, Mursina baru Miss Pisin. Origin. Kumpi-kumpi. Itu turunan Cina ya? Nah, kumpi kami itu
sama keluarga besar Al-Falah nyambung Kiai Mursidi. Tapi kumpi kami paling tua, nomor 1. Kumpi dari Kiai Mursidi nomor 5. Makanya mereka kemari udah manggil ke keluarga besar kami, manggil abang. Contoh Kiai Munzir Tamam, Kiai Mursidi. Dulu ketemu Kiai Haji Abdul Rashid, ketemu ayah saya manggil abang. Karena kumpinya dia adik daripada Mursidi. Gitu. Pas saya ngajar ke Bintara baru tahu itu dipanggil. Ternyata kita saudara banyak. Ya. Baik, itu sejarah aja. Min nakhlin, berupa nakhl. Ya. Apa tuh nakhl? Berupa wakaf pohon korma. Au ardin ala jihatin ammah, atau wakaf tanah untuk kepentingan umum. Ya. Ini kagak ada zakat ini. Pajak juga nggak ada ya nih ya? Ada pajak nggak? Nggak ya. Zakat kagak bagi pajak ya. Kal fuqara'i, seperti untuk para fuqaha, untuk ahli-ahli fikih, al masajid, masjid, ya. Kenapa dia kagak wajib zakat? Li'adami ta'ayyunil malik, karena kagak ada si pemiliknya, nggak ada. Ini kalau sudah wakaf berarti punya Allah. Ya. Jadi keluarga besar kita juga ini punya Allah, udah nggak ngaku-ngakuin lagi. Tapi sejarahnya kagak boleh dikaburkan tetap. Ya, gitu. Wa tajibu fi mauqufin ala muayyanin wahidin. Dan wajib juga zakat pada barang wakaf yang tertentu, ya. Au jama'atin muayyanah au jama'atin muayyinah, atau ya pada sekelompok yang tertentu. Ka auladi Zaidin, ya, seperti anak-anaknya Zaid. Zakarahu fi majmu'in, sebagaimana disebutkan ya oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Gitu ya. Wa afta ba'duhum fi mawqufin ala imamil masjidi awil mudarrisi bi annahu yulzimuhu zakatuhu kal muayyan. Dan sebagian ulama ya afta, memfatwahkan, ya, fi mauqufin, pada barang wakaf, ya, ala imamil masjid, atas imam masjid, awil mudarris, atau kepada guru, ya, bi annahu yulzimuhu zakatuhu, ya, karena dia wajib, ya, zakat kal muayyan, seperti tertentu. Orang ngasih wakaf, ya, apa maksudnya? Pada imam masjid atau kepada guru, ya, bi annahu yalzimuhu zakatuhu kal muayyan, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Qala saykhuna, guru kami berkata, wal aujahu khilafuhu. Ya, kayak berbeda pendapat nih. Ada beberapa khilaf. Wal aujahu, dan beberapa sisi khilafuhu, perbedaannya ada dikecualikan. Li'annal maqsuda bidzalika, karena maksud dari tujuan wakaf tadi, ya, adalah al-jihatu, ya, untuk jihad, untuk kepentingan bersama, duna syakhsin muayyanin, bukan untuk
perorangan tertentu. Ini masjid diwakafkan kan buat umum, bukan buat Pak Imam, bukan. Atau di sini tuh ada gurunya, bukan guru, bukan, tapi buat umum. Saya dapat hibah tanah tuh 1000 meter di di Jawa Barat dari jamaah Jonggol. Saya ke sana, tanahnya masya Allah masih di atas gunung. Pembebasan bikin jalan harus 500 juta. Jauh banget, naik ke atas itu. Tapi sekarang udah nggak pernah ditengok-tengok lagi. Iya barangkali ya. Rencananya kalau ada rezeki ke depan jadi itu, jadi istana Quran Al-Khobir itu, insya Allah ya. Terus ya. Kalau saya ya. Enggak, Obi banyak aja di Jogja enggak. Bang Obi mah raja tanah dia. Ada. Qala syekhuna, guru kami berkata, wal aujahu khilafuhu. Ya, dari beberapa sisi itu khilafuhu, perbedaannya. Li'annal maqsuda bidzalik, karena tujuannya dari tujuan dari wakaf itu adalah al-jihatu, untuk kepentingan umum. Duna syakhsin muayyanin, bukan untuk perorangan tertentu ya. Tanbihun wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Jamaah, semalam saya pulang sampai rumah dari Mekah jam 11 malam. Dari mana? Ya, semalam. Oh, ini berapa kali Gorontalo? Ya, tadi pagi udah ada acara-acara alhamdulillah. Nanti malam doain jam 12 saya berangkat dari rumah menuju Gorontalo. Allahumma bihaqil Fatihah, sil Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal amna was salamah war riayata wal himayah minal fayrusat wal qaranat wal ahad wal musibat wal amrad bijudika wa karamika ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, langsung ke As-Salimah.